kembali dengan saya Kunti Nawaruci di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi atau berbagi ilmu mengenai tutorial membuat media pembelajaran berupa video dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, di era pandemi ini kita sebagai tenaga pendidik tentunya dituntut untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan siswa tidak bosan begitu. Jadi, dengan adanya media pembelajaran ini diharapkan dapat menumbuhkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran serta dapat membuat siswa menjadi lebih paham dan pembelajaran terasa sangat menarik sehingga siswa tidak gampang bosan begitu. Nah, untuk selengkapnya, yuk kita cek bagaimana sih caranya dan langkah-langkahnya untuk membuat media pembelajaran yang menarik sehingga siswa menjadi tertarik mengikuti pembelajaran kita. Nah, langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan ketika ingin membuat media pembelajaran berbasis video dengan menggunakan PowerPoint, teman-teman buka aplikasi PowerPoint, lalu teman-teman buat slide-slide presentasi ketika teman-teman ingin presentasi seperti biasa. Jadi dibuat slide-slide-nya yang berisi materi-materi, lalu nanti kalau sudah selesai, baru kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Kebetulan saya sudah menyiapkan 3 slide PowerPoint yang nanti akan saya gunakan sebagai sampel atau contoh untuk membuat media pembelajaran berbasis video ini. Yuk kita ikuti dari langkah pertama. Kalau slide materi teman-teman sudah jadi, teman-teman bisa klik file di sini, ujung file. Lalu export. Setelah itu klik create a video. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Paling atas ini digunakan untuk memilih kualitas video yang akan kita hasilkan. Tertinggi itu bisa 4K ya. Jadi Ultra HD. Di sini saya hanya memilih yang Full HD atau mungkin HD aja udah cukup. Nanti jika teman-teman ingin memilih kualitas yang paling bagus, kelemahannya adalah ketika ekspor itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi saya memilih untuk yang Full HD aja. Nah, di bagian kolom bawah ini, teman-teman bisa klik record themings and narrations. Maaf, bahasa Inggris saya agak belepotan. Jadi bisa klik yang ini, record. Nah, setelah teman-teman klik record, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, setelah klik record, harap ditunggu. Nanti akan otomatis muncul tampilan seperti di sini. Nah, di sini banyak sekali fungsi-fungsi atau tombol-tombol yang mempunyai fungsi masing-masing. Kita mulai dari ujung. Di sini ada tombol setting. Setting itu digunakan untuk memilih mikrofon dan kamera yang akan kita gunakan. Nah, berhubung saya di sini menggunakan mikrofon ini, headset, jadi di sini akan muncul seperti ini. Lalu kameranya menggunakan kamera laptop. Sepertinya ini otomatis, tidak perlu disetting pun nggak masalah. Lalu untuk tombol clear, ini digunakan untuk menghapus rekaman yang sudah kita buat. Jadi ketika kita membuat ternyata rekaman kita ada yang salah atau kita ingin mengulang lagi, kita bisa hapus. Bisa dihapus hanya di slide tertentu atau teman-teman bisa hapus di semua slide. Jadi silahkan nanti sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu kita geser ke sebelah kiri. Di sini ada notes. Nah, kebetulan di sini kosong karena saya tidak membuat narasi. Jadi ini berfungsi ketika teman-teman ingin membuat sebuah video dengan background suara kita ketika menjelaskan materi tersebut.
teman-teman bisa tulis narasi yang akan disampaikan. Biasanya ketika kita ingin menyampaikan sebuah materi itu kadang ada yang tertinggal atau kelupaan. Jadi bisa ditulis di situ. Nanti ketika perekaman notes itu nggak akan muncul. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, ini digunakan untuk memudahkan kita mengutarakan narasi kita, apa yang akan kita jelaskan, begitu teman-teman. Lalu kita turun ke bawah, di bawah pojok kanan bawah ini ada 3 tombol. Di sini yang paling kiri ini adalah mikrofon. Ketika ini kita klik atau nanti muncul silang seperti ini, itu menandakan bahwa mikrofon atau suara perekaman tidak aktif. Nah, jadi kalau teman-teman ingin memunculkan suara perekaman, jangan lupa pastikan icon ini tidak ada silangnya, begitu. Nah, untuk yang sebelahnya ini adalah kamera. Jadi kita bisa menggunakan kamera atau video. Nanti akan muncul di pojok sini untuk gambar kita, video kita. Jadi ketika kita menerangkan seakan-akan live gitu. Di sini akan muncul gambar kita, tapi mohon maaf kali ini saya tidak memunculkan itu. Jadi di sini ada tanda silangnya. Bukan silang ya, itu coret gitulah. Nah, untuk yang ini otomatis akan muncul ketika video kita aktifkan begitu. Nah, yuk kita geser ke sebelah kirinya. Nah, ini alat semacam pensil, penghapus, dan stabilo. Jadi kita nanti akan gunakan fungsi di bawah ini. Ya, kita simak untuk yang selanjutnya nanti ketika kita masuk ke dalam materi yang sudah mulai menggunakan coret-coret begitu. Lalu untuk yang pojok kiri atas ini ada record, stop, dan replay. Nah, record ini digunakan ketika teman-teman sudah siap ingin merekam atau merecord media kita. Lalu untuk stop ini ketika sudah selesai kita klik di pojok ini, dan replay itu untuk memutar kembali. Tapi saya sarankan bisa di replay atau dilihat di preview di slide PPT-nya di layar PowerPoint begitu. Nah, mari kita coba untuk membuat sebuah rekaman yang nantinya teman-teman bisa tahu, oh bagaimana sih hasil dari rekaman media ini begitu. Yuk, kita klik pojok record. Klik record. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kunti Nawaruci di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi membaca aksara Jawa atau membaca kalimat beraksara Jawa. Karena kebanyakan dari teman-teman mungkin ada yang bisa menulis tapi susah atau sulit untuk membaca. Begitu. Jadi, yuk kita simak materi kita kali ini. Nah, seperti ini. Lalu ketika sudah, teman-teman bisa klik stop. Tapi untuk rekaman saya ini belum selesai, jadi belum saya stop. Saya akan menerangkan bagaimana cara untuk membuat media yang mana seolah-olah kita bisa menerangkan langsung, bisa coret-coret di media yang kita buat. Ini akan memudahkan sekali bagi teman-teman yang ingin sekali membuat sebuah media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di era pandemi ini. Nah, khususnya mungkin ada mata pelajaran seperti matematika, seperti itu kan susah
atau sulit untuk menerangkan secara langsung. Kalau hanya diberi materi, saya rasa siswa-siswi itu tidak begitu langsung paham. Nah, maka dengan media ini sangat-sangat membantu. Sangat membantu. Kita bisa presentasi langsung, lalu bisa coret-coret, ada step by stepnya, dan teman-teman atau siswa-siswi bisa langsung memahami secara langsung melalui video yang dibuat. Nah, yuk kita mulai. Di bawah ini ada tombol, di sini eraser, itu untuk menghapus apa yang sudah kita coret. Lalu ini pensil, kita bisa coret-coret dengan ini. Lalu ini highlighter, itu seperti stabilo. Yuk kita mulai gunakan fungsi ini untuk membaca aksara Jawa ini. Bagaimana sih caranya membaca kalimat beraksara Jawa? Teng teng, yuk. Klik sini pen. Jangan lupa kita pilih warna apa yang akan kita gunakan, karena di sini blackboard, jadi saya menggunakan putih. Begitu. Nah, ketika ada kalimat seperti ini, teknik membaca aksara Jawa itu aksara demi aksara. Kita baca dari kiri ke kanan. Nah, di sini masih aman karena tidak ada aksara yang tumpuk, hanya ada sandangan. Nah, tapi di paling belakang ini ada aksara yang tumpuk-tumpuk. Jadi kita butuh teknik untuk membaca seperti apa. Yuk, ini ada aksara ho. Ho itu bisa dibaca a, o, begitu. Jadi ini kita tulis a, lalu sebelahnya aksara jo. Kita tulis jo. Lalu sebelahnya lagi aksara lo. Tapi kita baca la. Sebelahnya lo lagi, hanya saja di sini ada sandangan wulu, dibaca li. Li. Lalu aksara ngo mendapatkan sandangan cecak, dibaca ngang. Maaf, ini panjang sekali. Ngang. Lalu di sini aksara go dapat taling tarung, dibaca go. Go. Di sini ada aksara mo. Nah, tidak ada sandangan, jadi cukup ditulis ma. Lalu ini ada aksara tumpuk-tumpuk. Ketika ada aksara yang tumpuk-tumpuk seperti ini, cara membacanya adalah yang atas kita baca konsonannya saja, yang bawah kita baca utuh. Maksudnya yang bawah ini adalah pasangan, yang atas adalah aksara Jawa nglegeno. Tapi karena ini di bawahnya ada pasangan, yang atas kita tulis konsonannya saja. Maksudnya ini aksara apa? So. Jadi kita cukup tulis konsonannya saja. Cukup ditulis dengan S. S. Mati kan ini karena bawahnya ada pasangan. Nah, yang bawah ini kita tulis utuh. Ini pasangan apa? Pasangan ko. Nanti dicek ya teman-teman. Kalau yang sudah hafal pasti tahu. Ini pasangan ko. Ko diberi tanda pepet dan layar. Dibaca ke. Ko di pepet itu ke. Di layar mati R. Jadi ker. Sini tulis ker. Ker. Nah, kita baca dari sini. Ojo lali nganggo masker. Nah, gampang kan teman-teman? Jadi seperti itu. Lalu kita bisa gunakan fungsi hapus ketika kita ingin menghapus. Klik aja di sini. Nah, akan hilang. Begitu.
Next, yuk selanjutnya. Ini untuk aksara Jawa. Saya beri contoh untuk materi matematika. Matematika mungkin kelas SD ya, untuk tataran SD mungkin. Karena mudah sekali ini. Saja. Next. Nah, di sini ada pecahan. Untuk yang sebelah kiri dan kanan. Yang kiri diperintahkan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sedangkan yang di kanan, sederhanakan pecahan di bawah ini. Disederhanakan. Nah, yuk kita buat coret-coretan di sini yang berfungsi untuk menerangkan step by step. Jadi, teman-teman sama kayak tadi. Klik aja pen. Lalu kita menerangkan seperti biasa ketika kita ingin presentasi. Ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 35/8 itu sama dengan berapa kalau diubah ke pecahan campuran? Caranya adalah 35 dibagi 8 itu dapat berapa? Oh, dapat 4. 8 kali 4 itu 32. Jadi 8 kali 4 32. 3 maaf. Pakai yang putih ya. 32. Nah, di situ kan sudah ada 35. Terus tadi 8 kali 4 32. Jadi masih berapa? 35 dikurangi 32 itu ada sisa 3. Jadi 35 dibagi 8 tadi kita dapat 4. Nah, sisanya adalah ditulis di atas, sisa 3/8. Begitu, 4, 3/8. Mudah kan? Jadi bisa digunakan untuk menerangkan secara langsung. Lalu untuk yang selanjutnya, sederhanakan pecahan di bawah ini. 36/81 kita sederhanakan. 36 dibagi berapa? Supaya bisa lebih sederhana. Pembaginya sama, atas sama bawah. Sekarang 36 kita bagi 9. Masih berapa? Ada 4. Yang 81 kita bagi 9 juga. Masih berapa? 9. Jadi jawabannya adalah 4/9. Begitu. Mudah kan? Yang ini 4 3/8. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi gampang sekali. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa klik stop. Stop. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, tombol record dan replay-nya kembali aktif. Setelah itu, teman-teman bisa langsung close. Klik close di pojok kanan atas. Nah, setelah kita klik close, akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Jadi, kembali ke halaman export. Nah, setelah itu kita klik back aja kembali di sini pojok kiri atas. Tada! Hasilnya adalah slide PPT yang sudah kita buat, yang tadinya bersih, sekarang sudah terdapat coretan-coretan. Jadi ini hasil dari kita record tadi. Di sini sudah ada coretan-coretan tangan seperti ini. Lalu di pojok kiri bawah ini ada sound, suara rekaman suara kita. Jadi di sini ada rekaman suara kita. Nah, di masing-masing slide ini ada seperti itu. Bisa dicek. Ada rekaman suara kita. Setelah ini selesai, teman-teman bisa cek dulu untuk melihat hasil dari rekaman kita. Ketika kita belum puas dengan rekaman kita, bisa diulang lagi. Cara ceknya bisa klik slideshow. Ini previewnya. Saya nggak akan praktekkan di slideshow ini
teman-teman bisa cek, atau mungkin ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan begitu, tapi teman-teman harus record ulang dari awal. Jadi usahakan kalau bisa sekali record langsung jadi tidak memakan waktu yang lama seperti itu. Nah, mari kita save hasil dari record kita ini dalam bentuk video yang nantinya akan menghasilkan sebuah media berbentuk video. Pertama-tama kita klik file, lalu save as. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Kebetulan ini menggunakan Windows 10, jadi tampilannya seperti ini. Kemungkinan untuk Windows di bawah Windows 10 akan berbeda, jadi nggak perlu bingung, teman-teman tinggal save aja seperti ketika teman-teman menyimpan dokumen-dokumen seperti itu. Di sini saya akan klik browse. Setelah itu kita beri nama file yang akan kita simpan. Lalu jangan lupa teman-teman, untuk tipe filenya di save as type-nya ini kalian ganti dengan MPEG-4 video. MPEG-4 video ini klik. Setelah itu teman-teman bisa klik save. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Jadi di bagian bawah itu akan ada tulisan creating video bla 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 bla. Nah, ada kotak di situ. Kotak itu menunjukkan indikator sampai mana proses save video tersebut. Nanti ketika kotak itu full hitam, maka menandakan bahwa video itu hampir selesai. Jadi sudah selesai, lalu akan menghilang tulisan tersebut. Nah, mudah kan teman-teman? Nggak sulit kok. Jadi, demikian langkah-langkah membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Nanti kita akan cek bagaimana hasil dari video yang sudah dibuat tadi. Yuk, kita cek videonya. Tada! Dan ini adalah hasil dari video yang sudah kita buat. Gini teman-teman. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kunti Nawaruci di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi membaca aksara Jawa. Nah, kita baca dari sini. Ojo lali nganggo masker. Bagaimana? Menarik kan? Kita bisa tulis langsung di papan dan kita bisa menerangkan secara langsung seolah-olah kita sedang berada di dalam kelas dan di depan peserta didik. Begitu. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya.